Kapan jual emas? Bank sentral negara berkembang lagi stockpile diam-diam. Emas naik 41% setahun, dan pembeli terbesarnya adalah bank sentral negara berkembang. China, Polandia, Kazakhstan, India. Semua diam-diam ngurangin ketergantungan pada dolar Amerika sambil nambah exposure ke emas. People's Bank of China sendirian udah 18 bulan beli tanpa putus. Dari area 3.000-an dolar per ounce tahun lalu ke area 4.500-an sekarang, mendekati all-time high di 5.589 dolar yang dicetak akhir Januari. Tapi kalian yang baru mau masuk sekarang lagi mikir satu hal yang sama. Ini udah ketinggian belum? Saya kasih jawaban yang nggak akan kalian dengar dari toko emas atau dari influencer yang lagi pom-pom emas ya. Datanya udah ada di laporan IMF dan World Gold Council. Nggak ada yang ngumpetin, cuma nggak banyak orang yang baca. Coba kita ukur dulu sebesar apa pergeseran ini. Polandia tambah 102 ton emas tahun lalu. Jadi pembeli terbesar di dunia. Kazakhstan tambah 57 ton. Rekor tertinggi sejak 1993. Dan pangsa dolar di cadangan devisa global jatuh ke 56,9%. Di sekitar level terendah dalam 3 dekade terakhir. Artinya apa? Bank sentral lagi ngeluarin dolar pelan-pelan dan duitnya pindah ke emas. Hari ini kita bedah 3 hal. Pertama, kenapa emas naik segini kenceng? Kedua, apa artinya buat kalian yang punya emas fisik di brankas? Ketiga, kapan harus mulai mikir jual? Dan ini bukan tanggal di kalender. Ini adalah 3 kondisi yang harus kalian pantau. Pertanyaan utama yang kita jawab, sampai kapan emas akan naik? Dan apa yang harus dipegang retail Indonesia sekarang? Sebelum kita masuk, ini bukan rekomendasi beli atau jual ya. Saya bedah pola publik dari data IDX dan data IMF. Keputusan untuk investasi itu tanggung jawab kalian sendiri. Oke, kita mulai dari narasi yang kalian dengar di mana-mana. Emas naik karena perang Timur Tengah. Emas naik karena Trump sama tarifnya. Emas naik karena Fed bakal cut rate. Semua itu ada benernya, tapi mereka itu hanya bumbu, bukan main course. Coba kita zoom out. Dari Januari 2024 sampai Januari 2026. Harga emas spot naik dari area 2.000-an dolar per ounce ke puncak 5.589 dolar di 28 Januari 2026. Itu hampir 180% dalam 2 tahun. Setelah puncak Januari, harga koreksi ke area 4.500-an dolar di pertengahan Mei. Turun sekitar 19% dari puncak. Pertanyaan saya simple. Komoditas mana yang naik 180% dalam 2 tahun cuma karena geopolitik? Kakao? Pernah. Pisang lokal pas lebaran? Pernah. Tapi emas itu pasar di area 31 triliun dolar di harga sekarang. Kalian nggak bisa pump pasar segede gitu cuma dengan headline dari CNN. Yang paling mampu mendorong tren struktural di pasar sebesar ini adalah pembeli institusional skala bank sentral. Sekarang kita masuk ke data. World Gold Council nyatat Bank Sentral Dunia beli 863 ton emas di tahun 2025. Itu jumlahnya di bawah angka 1.000 ton plus di 2022 sama 2023. Tapi tetap jauh di atas rata-rata 473 ton per tahun dari 2010 sampai 2021. 3 tahun berturut-turut, Bank Sentral beli emas di atas 1.000 ton. Lalu masih kencang juga di tahun yang keempat. Yang paling agresif siapa? PBOC, People's Bank of China. April 2026, mereka nambah 8 ton lagi. Itu pembelian bulan ke-18 berturut-turut. Total cadangan emas Cina sekarang 2.322 ton. Sekitar 9% dari total cadangan devisa mereka. China nggak pernah ngomong target eksplisit. Tapi pola 18 bulan beli tanpa putus itu bukan reaksi panik. Itu adalah strategi. Uzbekistan, Turki, India, semuanya beli. Dan ini bagian yang menarik. Bank sentral biasanya pelit ngomong soal apa yang mereka beli. Tapi kalau kalian baca laporan IMF cover alias Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves, ada satu angka yang jelas banget gerakannya. Pangsa dolar Amerika di cadangan devisa global jatuh ke 56,9% di Q3 2025. Itu di sekitar level terendah dalam 3 dekade terakhir. Di tahun 2001, dolar pegang 72%. Sekarang 57. Itu turun 15 poin persentase dalam 24 tahun. Pelan, tapi konsisten. Dan
Kalau dirata-ratain selama 30 tahun, posisi dolar itu sekitar 63%. Jadi 56,9 sekarang itu bukan cuma terendah 30 tahun, itu sekitar 6 poin di bawah rata-rata historisnya. Yang nyerap pelarian dari dolar itu campuran. Euro naik tipis ke sekitar 20% di Q3 2025, sementara emas jadi salah satu yang paling diuntungkan dari tren diversifikasi ini. Pangsa emas di cadangan global naik tajam dalam dekade terakhir. Yuan turun ke kurang dari 2%. Jadi, bank sentral lagi rotasi dari kertas hijau ke barang kuning, bukan ke kertas merah ya. De-dolarisasi yang sering kalian dengar di YouTube itu kedengarannya kayak teori. Tapi angkanya ada di laporan resmi IMF. Bank sentral gak bilang mereka anti dolar. Mereka cuma diversifikasi, kata mereka. Tapi efeknya sama. Permintaan struktural buat emas yang gak peduli sama Fed mau cut rate berapa kali. Kalian inget waktu Rusia di-freeze cadangan dolarnya tahun 2022? Sekitar 300 miliar dolar dibakukan dan praktis gak bisa diakses dalam 1 minggu. Setelah itu, semua bank sentral non-barat mikir hal yang sama. Kalau kejadian itu bisa terjadi sama Rusia, itu juga bisa terjadi sama kita. Cara satu-satunya hedge dari resiko sanksi adalah pegang barang fisik yang nggak bisa dibekuin Washington. Itu adalah emas. Oke, sekarang konteks retailnya. Harga emas Antam sekarang di kisaran 2,8 juta rupiah per gram. Mendekati all-time high. Buyback Antam kira-kira 6-7% di bawah harga jual. Itu spread normal Antam ya. Tahun 2026 sendiri, emas Antam naik sekitar 13% year to date. Dari 2,5 juta per gram di penutupan akhir Desember 2025 ke 2,8 juta sekarang. Yang artinya kalau kalian beli dari akhir Desember kemarin, kalian udah ngalahin IHSG, ngalahin deposito, ngalahin SBN retail. Cuma dalam 4,5 bulan. Sekarang yang menarik, permintaan emas batangan dan koin di Indonesia naik 47% year over year di Q1 2026. Total 23,6 ton. Itu rekor kuartalan tertinggi untuk emas fisik retail Indonesia. Retail Indonesia lagi FOMO emas dan datanya kelihatan. Sekarang masuk ke saham, Antam atau PT Antam Persero. Sahamnya di kisaran 3-4 ribuan rupiah. Turun signifikan dari all-time high 4.970 yang dicetak 26 Januari. Pendapatan 2025 mereka itu 84,6 triliun rupiah, naik 22% dari 69,2 triliun di 2024. Tapi Antam bukan pure gold play ya. Mereka punya bisnis nikel, ferronikel, boksit, alumina. Emas cuma satu segmen. Jadi kalau harga komoditas yang lain anjlok, Antam juga akan ikut turun profitnya walaupun harga emas naik. MDKA atau PT Merdeka Copper Gold, sahamnya di kisaran 2-3 ribuan rupiah, naik sekitar 51% setahun. Mereka juga baru IPO anak perusahaan mereka ya, yang untuk produksi emas pertama dari Pani Gold Mine di Q1 2026. Target produksinya awalnya itu 80.000 ons di tahun pertama. Revisi terbaru per akhir 2025, 100-115.000 ons di 2026. Itu dari metode heap leach. Pengolahan emas pakai siraman larutan kimia ke tumbuhan biji. Cara murah tapi recovery rate-nya cuma sekitar 60-70% dengan kapasitas 140.000 ons per tahun. Kalau pabrik CIL atau Carbon in Leach ya, CIL, ikut jalan penuh, peak capacity bisa sampai 500.000 ons. CIL itu metode pengolahan di dalam tangki tertutup. Lebih mahal dibanding heap leach, tapi recovery rate-nya bisa tembus 95%. Dan MDKA juga punya bisnis komoditas lain seperti tembaga dan nikel, bukan pure gold lagi. Kalau kalian mau exposure paling murni ke harga emas tanpa resiko korporasi, jawabannya tetap fisik. Antam Batangan, UBS, atau Galeri 24. Tapi ingat, spread fisik itu di Indonesia itu sangat lebar. Kalau kalian beli Antam 1 gram, terus jual besok ke Pegadaian atau ke toko emas, kalian otomatis rugi 6-7%. Emas fisik itu bukan buat trading instrumen ya, itu tuh buat hold long term. Sekarang kita ngomongin bear case-nya ya, karena kalau cuma ngomongin bullish terus ya kita nggak fair lah. Pertama, emas udah koreksi 19% dari puncak Januari. Itu bukan dip yang kecil. Dolar lagi rebound karena inflasi Amerika tembus 3,8% di April. Tertinggi sejak Mei 2023. Trader sekarang berekspektasi Fed bakal tahan rate atau maksimal cuma 1 kali cut 25 basis point sampai akhir 2026.
Setelah CPI April rilis, CME Fed Watch Tool kasih di atas 90% probabilitas Fed hold di pertemuan Juni. Padahal sebulan sebelumnya peluang cut masih di atas 40%. Kalau Fed beneran hold atau bahkan naikin rate lagi, harga emas bakalan makin tertekan. Kedua, State Street, salah satu manajer aset terbesar di dunia, kasih probabilitas 20% buat skenario emas turun ke kisaran 4.000 sampai 4.750 dolar di akhir 2026. Kondisinya adalah minyak di atas 120 dolar per barrel berkelanjutan. Inflasi reaccelerate ke 4-5%. The Fed hold atau hike interest rate. Ini hanya salah satu possible scenario ya. Ketiga, dan ini yang paling penting ya, Bank sentral beli emas itu strategi multi-dekade, bukan trading. Mereka nggak peduli harga emas di kisaran berapa hari ini. Dia akan akumulasi terus. Tapi ETF dan investor finansial peduli. Kalau ETF outflow accelerate, momentum jangka pendek bisa break. Secara historis, pemotongan suku bunga Fed biasanya mendorong masuknya ETF emas secara materialnya dalam beberapa bulan berikutnya. Sebaliknya, tanpa rate cut, ETF demand drop dan rally jangka pendek bisa pause dulu. Tapi bang, emas itu gak ada yieldnya. Gimana saya tahan barang yang gak ngasih dividen atau ngasih bunga? Bener, emas gak akan bayar dividen. Tapi BBRI yang bayar yield atau imbal hasil 11% pun, harga sahamnya sekarang di kisaran 3.000-an. Turun signifikan dari peak. Total return saham terakhir masih negatif sekitar 8% setelah dividen dihitung. Yield nggak ada artinya kalau price action lawan kalian. Emas naik sekitar 41% setahun tanpa yield. Itu fungsinya beda. Tapi bang, Antam Premium udah 17-20% di atas harga spot. Bener juga, spot emas internasional kalau dikonversi ke rupiah per gram di kurs sekarang, ya di kisaran 2,4 juta. Antam jual di area 2,8 juta. Itu sebabnya saya bilang spread fisik atau selisih beli jual 6-7% plus markup retail bikin emas fisik instrumen jangka panjang, bukan barang flip untuk short term. Tapi bang, ini bubble. Bisa jadi, tapi bubble bank sentral 3 tahun berturut-turut beli di atas 1.000 ton. Tahun keempat masih 863 ton. Itu lebih mirip repricing struktural daripada bubble spekulatif murni. Bubble retail beda sama akumulasi institusi. Kalau yang FOMO retail doang, itu bubble. Kalau yang akumulasi PBOC plus Polandia plus India, itu rebalancing dengan rencana yang sudah diset selama dekade ke depan. Sekarang kita ke pertanyaan yang bikin kalian klik video ini. Kapan jualnya? Tanggalnya itu nggak ada. 3 kondisi yang harus kalian pantau. Kalau salah satu sudah terpenuhi, mulai trim. Nggak harus all out. Kondisi pertama, PBOC berhenti beli emas 3 bulan berturut-turut. Apalagi sampai jualan. Strik 18 bulan ini, kalau putus, sinyal struktural pertama lemah. Pembeli emas terbesar di dunia keluar dari pasar. Pantau di laporan bulanan World Gold Council. Kondisi kedua, pangsa dolar di IMF cover stabil atau naik 2 kuartal berturut-turut. Kalau dolar berhenti turun, narasi de-dollarization itu cooling. Demand struktural untuk emas hilang katalisnya. Ini harus dipantau di publikasi IMF tiap akhir kuartal. Kondisi ketiga, retail Indonesia FOMO ekstrim. Kalau pemberitaan emas Antam di antrian pegadaian, toko emas masuk ke headline terus, setiap minggu, atau kalian punya kenalan yang sebenarnya sebelumnya nggak pernah peduli gimana cara beli emas, itu sinyal puncak klasik. Bandar nggak pernah jual ke bandar lain. Mereka selalu jual ke retail yang baru sadar. Permintaan 23,6 ton di Q1 2026 naik 47% year over year. Udah mulai ke late stage ya. Bukan exit signal, tapi udah masuk lampu kuning. Sehingga kondisi ini bukan price target. Ini tabel observasi. Kalau 2 dari 3 bisa terpenuhi, bisa mulai trimming. Posisi saya sekarang, saya cuma pegang emas fisik. Karena tujuannya untuk long term hedge. Saya nggak pegang saham Antam atau saham MDKA langsung karena dua-duanya kena resiko komoditas lain. Saya bukan mau pegang nikel atau tembaga, saya mau pegang emas. Jadi instrumen paling murni untuk tesis ini ya barang fisiknya sendiri. Kalau emas balik nembus all time high lagi, saya akan trim mungkin 30% lah ya. Kalau bank sentral berhenti beli, saya akan trim lagi, mungkin bisa 50%. Kalau ketiga kondisi itu terpenuhi, saya mungkin akan keluar 70% dan rotasi ke posisi lain yang lagi diskon.
Saya nggak akan bilang emas bakal nembus 2 kali lipat dari sini ya. Saya juga nggak akan bilang ini bubble pasti pecah. Posisi saya adalah selama bank sentral negara berkembang masih mengurangi ketergantungan pada dolar dan nambah eksposur ke emas, lantainya struktural. Tapi lantai struktural bukan jaminan harga naik linear. Bisa sideways tahun, bisa koreksi 25% di tengah jalan. Jadi dalam jangka panjang trennya mungkin masih bisa bullish walaupun ada sideways dan koreksi. Kita bahas emas ini bukan supaya kalian besok lari ke toko emas beli sebanyak-banyaknya ya, jangan kayak gitu. Kita bahas supaya 2 tahun lagi waktu siklus emas berputar lagi dan ada narasi baru yang viral di YouTube, IG, TikTok, kalian paham kenapa harga gerak. Bukan cuma ikut FOMO sama panik. Oke, jadinya dari semua yang kita bahas, saya bisa ringkas jadi 3 hal. Yang pertama, bank sentral negara berkembang itu pembeli struktural, bukan trader. Selama mereka belum berhenti, lantai emas itu struktural, bukan jaminan harga naik linear, tapi lantainya ada. Yang kedua, spread fisik 6-7%, plus markup retail, bikin emas fisik instrumen jangka panjang, bukan barang untuk di-flip mingguan. Kalau kalian mau exposure tanpa premium, ada pegadaian tabungan emas atau saham gold proxy. Saya sih nggak rekomendasi ya, pilih sesuai horizon kalian. Untuk kebanyakan orang, pilihan paling aman adalah emas fisik. Yang ketiga, sinyal jual itu bentuknya kondisi, bukan tanggal. Pantau pola pembelian emas PBOC, pangsa dolar di IMF cover, dan tingkat FOMO retail Indonesia. Menurut kalian, dari 3 ini, mana yang paling penting? Atau saya ada kelewat? Komen di bawah, saya baca semua. Gue Mark Hartono, sampai jumpa di video berikutnya.